Tapi ingat, asumsi kalian akan dipatahkan di sini. Atau benar-benar harapan mereka semua dibalaskan di sini. Iya. Langsung menutup ke arah Suksin, Link, Hylos, dan di sana menutup ke arah Valentina. Iya, bahkan mereka menutup ke arah sosok seorang pendamis. Ya, untuk adanya first pick kedua kalinya di tangan pikiran Alpha ini membesar kemungkinan mereka untuk mengamankan Mobius lagi sebenarnya. Iya, Mobius yang tadi juga mainnya masih bagus buat Mobius. Siapa yang mau diganti lagi gitu loh. Iya, ya. Kalau first picknya memang mau diganti ya mungkin mereka bisa ambil trustnya. Secara banding mereka sama persis gitu kan. Beda dengan Impossible yang sebenarnya bakal coba untuk memilih hero yang cukup berbeda. Game kali ini ada Ruby yang terbuka di sana bersamaan dengan Armor juga. Atau bahkan Nextel seperti ini. Ini yang pertama juga cukup mahal. Oh iya. Mereka pengen damage duluan dulu. Di region PX kan masih 100%. Nah itu dia yang mention. Kayak di region kita nih, ini siapa gitu loh sebenarnya. Beda-beda ya setiap region nih. Ya, tapi Zasya itu ya. Tidak sekarang bukan Peninsula atau Nolan. Roger juga pindah. Ada dua yang diambil. Diambil langsung di fase pick yang pertama dari pikiran Alpha. Mereka harus menyiapkan sesuatu juga. Kalau misalnya mereka mainin tadi di game pertama, mereka juga harusnya tahu nih dua hero ini akan kesulitan ketika bertemu dengan tipikal hero seperti apa. Dan Assassin potensial untuk bisa terbuka. Meskipun memang udah nggak ada link ya, tapi kita tahu ada cukup banyak pilihan Assassin buat sekarang. Tapi yang Assassin ya ketemu dengan Roger lumayan berat. Iya sih Mungkin kalau sebenarnya. sama dengan fighter bisa, namun ternyata masih dengan Nolan. Ternyata masih Assassin. Oke, dan kita menyaksikan juga di mana kalau ngomong ke arah Nolan kali ini juga power transfer game. Permainan lebih agresif dan ini jujur ya. Melihat 3 pick dari tim Bigetron ini benar-benar bahaya banget sih Wawa. Oke, Tigreal juga. Tiga draft game 1 di Getron pindah ke kanan, jadi ada 5. Ya bener sih. Udah pindah loh tiganya. Iya. Tiga pindah. Nggak pindah, tapi nggak bisa full ya, Nggak karena bisa mobilnya full, udah ya. diambil. Jadi dari Mas Glory harus coba resep yang lain. Dari sisi XP-nya mereka akan tambahkan dengan tipikal hero seperti apa. Kalau misalnya Mobius kan lebih ke arah hero yang bisa ke belakang ya. Benar. Emang opsinya mungkin nanti ada Yuzong dan Arlot. Ini masih dua. Tapi kalau ngomongin ke arah Yuzong dan Arlot ya, Hah? melawan ke arah, oh ini ada cross region data sebentar ya. MPL Kamboja, Mobius memiliki 100% pick and ban rate di MPL Kamboja. Bisa 7 dengan total 11 kali pick, 5 kali ban ya Bin. Oh, sama ya prioritasnya. Iya. Kayak ini di Filipina. Kalau di kita siapa coba? Di kita siapa yang 100%? Chip. Oh, tapi lebih sering bandnya. Iya, Jauh mostly ya. kayak hampir 100% nggak sih di band. Kayaknya nggak pernah lepas. Kenapa lepas ya? Nah, Wow. luar biasa sih. Semengerikan itu ya. Untuk seorang shootnya dan sekarang. Dua sisi mid laner yang langsung ditutup oleh EVOS Glory. Dan memang ini dulunya utility juga. Tapi mereka nge-ban Loi terus itu Aurora ya. Tahu Iya. sih powernya Moreno ini paling oke sudah di ban juga. Ya Valentina makanya dari awal bahkan. Empat ya. Empat mid punya ya. Moreno itu di ban semuanya. Berarti menyisakan Lilia. Vexana, Vexana. Sama dia ada. Lilia, atau mungkin dia mau main hero lainnya di sini karena Aurora ini cukup menyeramkan ya. Iya, iya. Pertama dia nggak bisa di solo pick off juga dengan cepat. Tapi sebaliknya kalau ngomongin ke arah Aurora ini, selain itu dia juga bisa menghentikan pergerakan dari Tigreal. Iya, ya. Dan dari Piron Alpha juga mereka cukup respect sebenarnya dengan Van. Pertama hero-nya Van diambil. Terus kedua Oke. mereka tutup fighter-fighternya nih. Karena Iya. emang terakhir kita lihat powernya dengan fighter kan. Ya, dan draft game 1 untuk Victor Alpha hangus. Diambil 3. Stolen semua. Iya, di band 1. Di band 1, hanya misalkan Mobius Iya, saja. tinggal Mobius ya, single player dia. Yup, dan pick dari Mas Glory ada Wah, Tigreal. ini bagus banget sih kombonya di kanan Tigreal, Terisla ini Iya, enak banget Terisla. untuk combo. Dan nanti ngomongin ke arah kanan, mereka harus ngebuat gimana caranya Roger ini jadi eksekutor sih. Hah? Gak boleh jadi jungler kalau menurut aku. Ya jangkauannya bisa dipotong ya, ada Ruby, ada Bener, Mobius. main aja Lancelot Evan tunjukin. Eh, Kyle buktikan kalau waktu itu Lancelot masih bisa bersinar, walaupun 2 kali beberapa belakangan ini dia kalah. Oke. Tapi gak masalah, tapi dia buktikin. Tapi gold lanernya Harit yang lepas Haritnya nih. Mau dilawan Lunox kalau ada Harit. Iya, dia kan dan enaknya bikin adalah ya udah kita nggak usah buru-buru Ben Harit karena ambil Harit kita kini udah siap Lunox. Kalau mau. Kalau mau ya. Yap, dan ini dia untuk jawaban dari Bikin Alpha. Dua pilihan terakhir untuk game yang kedua akan jatuh di tangan Wah. Lunox dan Wah. Takin. Dua-duanya diambil. Wah,
Wow. Lunox Smith. Sekaligus dynamic dan Moreno pernah pakai Lunox. Iya, Lunox Smith. Ya, Lunox Smith ya. Oh, Adidao. Udah dihabisin sih mid lane-nya, jadi harus terima akibatnya sendiri ketika Lunoxnya justru keluar tangan Moreno. Langsung pusing kan? Kayak wow, bisa ambil dua gini ya ternyata ya. Iya, jadi ya untuk ngambil hero tebal udah bukan jadi jawaban sepertinya karena udah pasti meltdown di arah junglernya. Is a rhythm. Dan Nas winning. Oke, lanjut jungle berarti? Roger Jungler ya masih ya. Nathan ini yang lumayan bahaya sih kalau aku bisa bilang Nathan ya. Heeh. Karena buat main range menarik dia ada Ruki. Terus Nolon yang masuk dadakan juga di belakang, misal melihat sudah ada entropy nih, bisa Wah. tiba-tiba langsung ke belakang juga. Dan Ya. Harit yang dengan dahsyat dia, early game-nya jelas Harit. Harit, makanya Lebih ini harus ya. ditemenin sih. Kalau nggak ditemenin itu bakal ngeri banget dan bakal berbahaya banget untuk dirinya. Tapi ini dia, Oke. tidak ada lagi kesempatan game yang ketiga kalau Evos nggak bisa dapetin game kali ini Om. Iya, bakal berat juga. Kalau melihat bagaimana dari line up rating yang terpampang sekarang untuk damage potentialnya di Gitron Alpha unggul, late game-nya juga mereka unggul tapi early. Kalau memang bisa dipegang dengan power dari Tigreal, mungkin setup-nya bisa jalan dari sana, kemungkinan mid game-nya bakal berimbang. Evos harus bangkit. Karena kalau Evos tidak bangkit, mungkin dia akan tenggelam lebih dalam karena Big Jetson dalam kondisi prima. Mari kita menyaksikan apakah Evos fans mampu memberikan semangat dari jauh dan berhasil membuat Evos bangkit atau Big Jetson Alpha dapetin game yang kedua dengan instan. Happy Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Lane of Time. Yes, ini dia. Untuk line up dan kita bikin Alpha yang sudah mengamankan 1 poin di game yang pertama. Dan lagi-lagi yang memberikan kejutan, Harit dan Lunox yang diamankan di waktu yang bersamaan. Magical damage mereka punya, physical damage mereka punya Nolan. Dan ini memang jadi bahaya besar sih secara damage output. Tapi mereka juga tetap harus berhati-hati karena di sebelah dari Evos Glory sendiri mereka juga punya potensial yang cukup besar. Bahkan Ki harus mengeluarkan Leaf Flicker. Dibandingkan dia harus terkena first blood di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS, mereka melakukan invasi tambahan dan super can. Dan retribution for defensive damage dari seorang Fluffy terlalu kuat dan bahkan super look akan coba melakukan ini terlebih dahulu. Defensif udah dapat Lito ya. Iya, berani banget dari dia tadi ya. Masih sempat buat kembali juga tadi dengan Ghost dan mencet untuk poin retribution. Dan ini dia untuk talent yang kelihatan sekarang. Bagaimana Harit akan berjumpa dengan Nathan ya. Dan ya, yang dipakai ternyata bukan Swift, tapi dan yang kedua adalah defensive talent, tenacity. Oke, lihat di depan sana, Flicker tarik keluar kalau seorang Natsuko dalam KYY. First blood di tangan seorang Fun. Tidak ada lagi Flicker di tangan dari seorang KYY. Kali ini membuat tim dari EVOS berhasil mendapatkan first blood. Awal yang baik, jalan start yang mulus untuk EVOS. Iya, sedikit cerah deh berarti untuk beberapa langkah selanjutnya bagi teman-teman Evos Glory, tapi harus berhati-hati karena pertukaran pasti udah mulai dipantau nih dari pikiran Alpha, mungkin ke arah sisi X-Villain. Karena kita lihat ya, betapa powerfulnya Super Look dengan Poveus yang dimiliki, dan sekarang ini Turtle juga bakal muncul kalau bisa ikut ke arah team fight. Super Look punya chance yang besar memenangkan pikiran Alpha dari segi fight Turtle. Stefan stay by depan sana, Ki yang akan coba menutup jalannya untuk menuju ke Azala, Tasa, dan Morino dan Kaneo Retribution. Kita ada solusi, fokus menuju ke seorang Fan, gak boleh mau terjadi dan langsung coba melakukan sekembalikan pas untuk menyelamatkan dirinya, gak berhasil. Karena Fluffy ini juga kawan-kawan kali ini terperangkap di depan sana. Dan satu buah penalti zone for nothing karena order pilih 7 day for this time. Sebelum double kill, dikeluarkan lihat body block, dia gak mau terlalu terburu-buru. Ki stand by on position dan super look membuat Cloud sedikit terlambat melakukan rotasi. Second hammer, Apedes, preventif, depan trip, what are you doing? Dia bisa dibalikan kembali karena dengan kondisi seperti ini bahkan Borin udah stand by dengan Darker Ning. Tapi lihat super look akan tinggal diam. Dua flicker zoning out yang terjadi. Di meja super look masuk ke dalam. EVOS terejam-ejam di arah Tomlin. 3 poin elimination di tangan sosok X-Villainer untuk 3 menit yang pertama, dan itu jadi satu masalah besar untuk EVOS Glory, dan mereka nggak bisa seperti ini karena Q-nya juga jadi bebas banget. Dan lihat Nevin yang dapetin shotgun siapa? Tigreal. Kalau bukan Tigreal itu bisa menjadi salah satu penyokong. Iya. Tapi ternyata Tigreal mau yang Ya, dapat. tapi ya balik lagi nih ya, kalau kita mau lihat plating mid turretnya sudah hampir habis. Iya lah, Jarang kelihatan juga kan sebenarnya untuk
mid yang bisa di planting tadi. Ya, apalagi sebagai sosok Lunox gitu kan. Ketika berhadapan dengan seorang Zas yang areanya harusnya lebih besar ke arah seorang Zas. Karena dari Evosia juga mereka lagi sibuk kan buat tim fight. Jadi ada peluang memang untuk bisa mencicil tadi. Ya, masih ada satu buah flicker juga ya yang bisa digunakan oleh Saranki karena 4 pemain. Ini tetap harus di-respect juga pemain yang terlalu berbahaya dari EVOS Glory kalau misalnya mereka bisa dapetin 1 pemain, tapi itu dia. Oh, dipancing. Super Ken kembali berhasil memancing karena dia tahu 15 detik lagi akan menuju ke arah turtle, Nevin. Iya, jadi udah nggak ada lagi Never Spawn untuk beberapa saat ke depan. Dan dari pikiran Alpha akhirnya jadi lebih leluasa lagi. Secara areanya mereka nggak perlu terlalu khawatir, tapi Dream. Implosion, double implosion kali ini setelah dapat kalau seorang Dream sama follow of damage semakin dia harus jadi korban keganasan dari Sepika from Alpha. Gen Alpha, biggest from Alpha mendominasi Skibidi kali ini. Tapi memang begitu mengerikan ya dari teman-teman pikiran Alpha. Karena platingan goldnya mungkin nggak cuma di area mid, tapi di bagian bottom lane ini udah mulai ada bantuan juga yang hadir dari Saranki. Benar, dan jangan lupakan tadi dengan Dominator yang sudah spawn juga lihat betapa semangatnya support untuk langsung nge-backup. Dan dia ngebadarin dari next spawn karena memang itu kecil. Pasal gaming, mata di Natsuko, tapi gagal untuk mendapatkan siapapun dengan larinya Zen ke sana. Nice. Penalti zone yang sangat baik, tapi Eman mencoba untuk masuk ke dalam, mencoba untuk masuk ingat, keluar dari jeratan sosok serangan dan spawn di bottom lane, 45 games after day untuk Eman. Flavi masih mau lebih, tapi nampaknya Flavi harus memikirkan damage yang diberikan dari Eman terlalu sakit dengan kondisi Eman punya gold yang sangat tinggi. Wah, tapi Super Ken sudah mendekat juga. Implosion terhadap Super Ken, mencoba untuk kabur dari jalannya, tapi ternyata Kauge-nya masih tumpah. Tembakan di bottom lane, Super Ken still survive. Super Luke akan coba datang. Dia tidak terima kalau kawannya disikat. Tapi kali ini bahkan target pertama mereka adalah Natsuko. Kerja untuk melalui seorang Natsuko. Beli ke bawah defensif dan Super Luke menahan damage terlalu banyak di bottom lane. Dan dia masih kuat. Oke, tidak akan tinggal diam. Semua flicker telah digunakan. Target mereka. Walaupun Super Ken gagal, tapi lihat berapa banyak flicker yang keluar. Iya, waktunya untuk menahan sih sepertinya untuk kedua belah tim ya. Akan jadi resiko yang lebih besar lagi kalau misalnya mereka paksa lanjutkan. Entah itu untuk pikiran Alpha ataupun untuk EVOS Glory. Tapi ini jadi satu plus poin. Outer turret akhirnya berhasil ditembus dan ada satu tambahan eliminasi yang tadi bisa di-secure juga. Dan yang ya mungkin fenomena yang terjadi sekarang adalah bagaimana Super Luke juga ya. Dia dapat 2 lane tadi. Dia bahkan rela buat jalan sampai dekat ke bawah. Jauh ya. Jauh banget tinggalin lane atas. Mudik ya jatuhnya ya. Dan sekarang di area tengah tentunya juga masih bisa di-defense dengan baik secara itemization. Kita ngeliat ada Genius One di tangan dari Moreno. Wow, cukup langka ya, dan menuju ke Enchanted Talisman juga. Per item bisa jadi Wishing Lantern kan nanti. Waduh, ditabrak dripsnya. Kalau Super Luke di sana dia tahu membuat seorang drip jadi bisa tumbang ada semua jawaban dan lihat di depan sana. Tidak akan ada sedikit pun yang bisa menghentikan sosok Super Luke dan bahkan mendapatkan drips tanpa adanya pertukaran apapun, membuat mereka akan kemungkinan besar mendapatkan power metal. Apa metal? Merasa mendapatkan fun. Dengan palsu keluar ke bawah defensif masuk ke dalam dan mendapatkan Super Ken masih selamat. Eman is coming. Super Eman. Eman is coming. Gak ada jalan untuk pulang untuk sosok seorang fan di depan sana. Secepat kilat, instan kedatangan dari seorang Eman untuk mendapatkan eliminasi karena One yang akan menjadi korban sebagai sosok jungler ini jadi pertukaran yang mahal banget. Dan akhirnya objektif turtle terbuka lebar, pikiran Alpha semakin meningkatkan lagi power mereka dan baru saja men-trigger satu flicker. Itu top lane-nya serem banget tuh dilompat. Top lane-nya, lihat Super Luke versus everybody right here. Dari top lane dengan Natsuko yang masih coba untuk bertahan dan bahkan powerful buff dilucuti oleh seorang Super Luke. Wah, dan ini dia untuk tukarkan kode kalian langsung sekarang juga karena semakin semangat lagi seperti untuk pikiran Alpha. Eman misalnya dengan internet yang berhasil diamankan dan Super Luke yang Eman ini mau ngumpulin hampir 1000 gold lebih loh. Karena kalian Super Luke memasang maju ke dalam. Super Luke yang berani, implosive telah dikeluarkan. Tapi KI mencoba untuk melakukan sedikit kamerisasi membuat terlepas karena tim Impas mereka mereka dan Natsuko target bersama mereka gagal. James dari zona terlalu sakit. Moreno is coming. Moreno is coming. Cepat lihat di depan sana. Moreno berhasil mengetik perlawanan seorang Natsuko. Ditutup dengan adanya seorang Super Ken yang penalti yang dihindari dari EVOS. Membuat Bigetson kembali lagi melakukan sedikit cover yang sangat mantap lagi untuk Super Ken.
dengan saat instan menggunakan kombonya. Cloud9 sekarang jalan untuk pulang. Sepertinya mau lebih. Cloud9! No! Winsurankan! No! Masih bisa selamat karena tidak ada fracture di tangan Dancer Supercat. Oke, ini masalah besar sih untuk EVOS Glory. Masalahnya satu sosok super look saja nahan 4 pemain. Dan selanjutnya kita ngelihat bagaimana 2 pemain berhasil di take down juga di area top lane. Ya banyak source skill ya yang memang terbuang hanya untuk satu hero nih. Iya. Hanya untuk Clovis yang nggak kebegang dari early. Gara-gara 3 early point kill tadi, dia kelihatan lumayan snowball. Dan memang terbukti tadi butuh banyak source damage. I'm offended dikeluarkan juga seorang Flavi. Tapi Pelamingan damage masih kurang di depan sana. Tapi target mereka tuh lebih ke arah drift kan sih. Dan Flavi harus pulang. Flicker Power Passive dipaksa oleh Super King. Bahkan penalti zone sudah keluar juga. Semua di all in untuk dia bisa pulang doang. Nevin dan juga Mawa. Ini terlalu banyak sih source skills yang akhirnya berhasil tertrigger. Dan dari EVOS Glory, mungkin mereka harus mulai menahan. Gak perlu untuk meladeni semua yang dipancing oleh Big Hero Alpha. Bermain dengan lebih safe lagi sampai mereka cukup untuk segi itemizations ya. Ya masalahnya kapan nih buat cukup ya. Mungkin menunggu nih untuk Natko bisa jadi juga. Iya masih butuh waktu dan Lord ini free untuk Big Hero Alpha. Wah, game yang sempat dikuasai kali ini hanya menjadi angan-angan saja karena 7.000 keunggulan gold yang sudah dipegang oleh Big Hero Alpha. Dan yang jadi masalah besar adalah Ruby. Mereka punya tarikan. Nah itu Mia. Udah mulai marah-marah lagi ya. Sabar Dia dong, masuk sabar MPL dong. streamer nih. Mia marah-marah. Sabar ya. Sabar. Sabar ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi juga channel official di streamer MPL ID dari Naito Mea. Sabar. Jadi kalau dia sadar masih marah-marah nggak ya? Masih marah-marah tuh ya, sabar. Tetap ya. Aneh nih muncul. Jangan. Hai Natomia. Ini menyaksikan juga ya dari EVOS Glory pastinya. Akan mengawal terus permainan dari EVOS Glory. Yep. Dan emang sebenarnya ini item yang penting sebenarnya buat hari ini. Holy Crystal yang baru saja selesai konsil. Itu bunyi yang sangat Seru menyebarkan ya. Seru banget. Dan dari EVOS Glory, mereka masih punya pertahanan yang seharusnya cukup untuk saat ini dengan satu Lord yang udah mulai berjalan dari bagian Sayang bottom sekali lane. ya, Melvenda telah dikeluarkan oleh Ki. Tapi di arah bottom lane permasukkan oleh tim EVOS. Mereka masih coba untuk mempertahankan best turret mereka di arah bottom lane. Tapi dengan Fan, jangan bisa masuk lebih dalam. Dan Luke best of everybody. Mencoba untuk menyelamatkan diri jadi depan sana. Lihat, mereka berhasil dimakan Luke-nya. Fokus menuju best turret atau top turret. Tapi Luke terlalu dalam, bisa tidak tepat. Ya, nggak bisa ada follow up karena memang terlalu jauh sih posisinya. Itu ngebuat dari pikiran Alpha, mereka nggak mau ambil resiko yang terlalu banyak juga. Tapi untungnya juga dari EVOS Glory, mereka nggak terlalu banyak nge-trigger Flicker. Mereka masih punya power tersebut untuk escape atau ya sejauh ini sih untuk defensif ya Om. Iya, dan ya mau nggak mau memang ini defensive play bagi EVOS juga. Hah? Lebih ke coba buat pancingan, biar ada mistakes yang dilakukan oleh Big Hero Alpha. Ya, dan secara goldnya kita ngeliat bagaimana banyaknya keunggulan dari segala sisi. Termasuk mungkin yang terbanyak dari arah mid lane Iya, ya sih. betul. Itu dia. Mid lane-nya serem banget loh. Ini full damage juga kan. Bisa kita concentrated, nambahin untuk magic power dan bakal bisa sustain juga nanti dengan efek spell dia. Ya, tapi bukan ke arah glowing one ya. Untuk Moreno sendiri, dan memang untuk efek penetrasinya akan tetap ada dengan adanya jenis one yang diamankan. Tapi let's see target seperti apa yang sebenarnya diincar sama Moreno. Ya, karena ini kayaknya memang kurang juga dari magic defense yang dimiliki oleh EVOS. Dan bridge-nya Wah, sengaja dibuka dari Flowshot. Dengan seperti ada masalah macam dihajar oleh seorang Natko. Masih coba untuk bertahan tapi nampaknya dalkenin dari seorang Moreno terlalu sakit menjegal seorang Fan. Tapi Luke akhirnya datang. Target utama dia menjegal seorang Fan. Berhasil dihindari, damage-nya terlalu sakit. Moreno menutup. Maka Deman, best of everybody. Zoning of 3 orang. Tapi mid-nya dicolong oleh seorang Super Kate. Eman, dia menutup jalan 3 orang di depan sana. Pikir Alpha bermain dengan terlalu pintar. Cara mereka untuk menghandle satu kerugian ketika kehilangan Ki. Mereka dapetin ke arah base turret-nya. Mereka bahkan berhasil nangkap karena seorang Fan. Thanks to Super Luke. Karena kelihatan banget ya ketika Super Luke hadir di area map, 4 pemain menyebar. Bubar. Dan juga waktu dia mau pulang ke belakang kan ada zaman for juga. Yes. Jadi ada tambahan lagi untuk efek slow movement yang bisa diberikan. Wishing Lantern untuk Moreno. Lord lagi-lagi free untuk Big Hero Alpha. Wah, tidak ada konten sama sekali yang bisa dilakukan memang untuk saat ini. 10.800 goalnya dan ini mungkin akan terus ditambahkan. Tapi dari Big Hero Alpha dengan 2 base turret yang sudah hilang dan Lord yang berhasil mereka amankan, masih ada harapankah Om? Ya harapan ada selama Natsu nggak tumbang sih. Oke. Karena dia kan membawakan Nathan juga ya. Iya benar. Satu hero yang bisa clear
lane cepat dan juga satu team fight yang kalau menang mereka bisa one straight push. Jelas masih ada selama masih ada Nathan, cuman kalau kita melihat kondisi dari Nathan sendiri nggak terlalu bagus. Karena Iya banyak kira yang sih. bisa langsung melompat ke belakang. Nah, kita udah ngeliat juga keunggulan 2000 gold lebih bahkan di tangan dari seorang Moreno, menunjukkan juga bagaimana dari Natko sepertinya masih minim nih untuk itemization-nya ada sekarang. Lordnya sudah mulai berjalan dari bagian mid lane, dikawal langsung dengan 5 pemain dan juga wave ini dari berbagai arah yang berbeda. Wow, Winter Crown sudah disangan dari seorang Superlu. Sampai lihat lagi dilakukan oleh seorang Super King. Wah. Break ketiga hilang. Hati bencana. Evil Glory makin terpendam ke dasar klasemen. Dan Biggest Nova berhasil mendapatkan